Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, puasa tadi bu. Loyo nampak. Baru malam pertama lah loyo nampak. Iko gara-gara memilih puasa Ustaz. Ada yang mengatakan tanggal 2 hari Jumat kemarin lah sibuk bali mau. Rupo batal puasa. Tu puasa bali mau lagi hari tadi. Lah 2 kali bali mau Pak Ustaz. Kadang ada orang bertanya, Ustaz kapan puasa tanggal 3 atau tanggal 2? Ambo jawab puasa itu tanggal 1 Ramadan. Bukan tanggal 2 April atau 3 April. Yang puasa Ramadan itu tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Bapak RW kita, Bapak RT, yang sama-sama kita muliakan pengurus masjid kita, Bapak Imam kita, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama cerdik pandai, serta ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia. Tausiah kita pada malam hari ini dibatasi sampai 15 menit. Makanya ada namanya kultum, kuliah 7 menit. Ada namanya kulibas, kuliah 15 menit. Ada namanya kutil, bukan kuliah 30 menit. Kutil bukan juga penyakit kulit. Jadi hanya 15 menit. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita khawatir dengan suasana kita pada saat yang sekarang ini. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, tadi Pak Imam kita sudah membicarakan tentang tata cara pelaksanaan sholat sunat tarawih. Maka tema pada malam yang berbahagia ini adalah tata cara pelaksanaan puasa Ramadan. Ustadz, bagaimana caranya melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, saya berdiri
Karena ibu-ibu yang di belakang lah nonggak-nonggak nak nampak saya nampaknya. Inilah jadi orang kecil nih nasibnya. Duduk nggak nampak, berdiri pun nggak nampak pula Ustadz. Kenapa? Ustadznya hitam Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama yang kita lakukan seharusnya menjelang melakukan ibadah puasa Ramadan, bersihkan diri kita dulu. Makanya yang paling baik itu adalah melakukan mandi taubat. Mandi taubat itu bagaimana Ustadz? Mandi taubat itu sama seperti mandi wajib. Jangan juga bertanya lagi, Ustadz, mandi wajib itu macam mana Ustadz? Anaklah limo. Mandi wajib pun bertanya juga. Mandi wajib itu yang paling bagus Bapak Ibu mulai dari kanan. Saya ajarkan sunnah mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini dilakukan, insya Allah akan terhindar dari pecahnya pembuluh darah, akan terhindar dari penyakit stroke. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi? Yang pertama dia basuh, dia siram dari mata kaki ke bawah. Kemudian dia siram dari betis ke bawah. Naik lagi sampai paha ke bawah dia siram. Naik lagi sampai pinggang dia siram. Kemudian perut ke bawah dia siram. Dada ke bawah dia siram sampai ke pundak. Setelah disiram pundak, diamkan 5 detik. Maka kepala kita ini akan terasa hangat bagaikan diuap. Kemudian kita sesak buang air kecil. Setelah itu siramlah kepala kita. Insya Allah kepala kita akan terasa segar. Sakit kepala hilang. Kecuali sakit kepala karena angsuran mobil. Nah, itu ndak hilang tuh dong. Mau berapa kali pun disiram ndak hilang-hilang lagi. Ustadz, itu kalau mandi di rumah. Kalau mandinya di kolam renang, Ustadz, silahkan mau mana duluan. Mau kepala duluan boleh, kaki duluan boleh. Kenapa? Kami mau terjun Ustadz, boleh. Yang paling bagus itu mandinya di Sungai Siak. Itu yang paling bagus. Loncat di jembatan Leton 4. Insya Allah jangankan dosa, orangnya pun hilang sekalian. Karena dia terjunnya dari jembatan Siak. Kemudian yang kedua adalah melakukan sholat sunat taubat. Karena diri kita ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa, maka kita melaksanakan sholat sunat taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Setelah kita melakukannya, kemudian kita pasang niat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah ketika berniat. Puasa wajib niatnya di malam hari. Sementara puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari atau di siang hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Senin kemudian ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan hari ini? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau begitu saya puasa. Tapi untuk puasa wajib niatnya di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh di pagi hari dengan catatan belum ada mau makan apapun. Ini kadang-kadang udah merokok 2 batang 3 batang rokok, baru pula ingat puasa lahnya, ndak masuk le dong. Lah 3 batang rokok masuk, apalagi sama kopi pula 2 gelas. Jadi itu perbedaannya, makanya niatnya di malam hari. Kemudian bisa ketika kita sahur. Apa kata Rasulullah? Tasahura fa inna sahura barakah.
Sahurlah kamu karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kenapa Ustadz? Berkah yang pertama, badan kita kuat. Makanya orang yang sahur dengan orang yang tidak sahur beda puasanya. Kalau orang yang sahur itu kuat, sementara orang yang tidak sahur lemas. Makanya ada keberkahan ketika kita melakukan sahur pada malam hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Semangat kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Saya tengok malam ini Bapak Ibu semangat dengan Ramadan. Tapi jangan pula 10 malam aja semangat Ramadannya. Ini 10 Ramadan pertama masjid sebesar ini terasa kecil. Kenapa Ustadz? Jamaahnya banyak membeludak. 10 Ramadan yang kedua semakin maju. 10 Ramadan yang ketiga semakin maju tak gentar. Yang tinggal 3 orang. Pak Imam, Garim, sama Bilal. Yang lain kemana Ustadz? Shopping. Apalagi deket Ramayana itu besar pula diskonnya 70%. La ilaha illallah. Maka semangat menghidupkan Ramadan. Maka betul kata Pak pengurus kita tadi, Buya kita tadi. Dibuatnya kegiatan pengajian. Apa tujuannya? Menambah ilmu. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di masjid kami sedang mengadakan majelis ilmu, ya Rasulullah. Lalu ada tetangga kami meninggal dunia, ya Rasulullah." Pertanyaan sahabat adalah, "Ya Rasulullah, mana yang harus saya hadiri? Apakah saya hadir dalam majelis ilmu atau saya melayat orang yang meninggal dunia?" Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat, adakah di antara orang yang melayat itu ada yang pandai menyelenggarakan jenazah?" Kata sahabat, "Banyak ya Rasul, banyak yang pandai." Lalu apa kata Rasulullah? "Kalau begitu engkau hadiri majelis ilmu itu." Sahabat bingung. "Ya Rasulullah, tetangga kami meninggal dunia. Kenapa kami harus hadir dalam majelis ilmu?" Apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat, kalian tidak akan tahu bagaimana caranya menyelenggarakan jenazah kalau kalian tidak punya ilmu. Kalian tidak akan tahu bagaimana etika melihat orang yang sedang sakit kalau kalian tidak punya ilmu." Maka apa kata Rasulullah? Orang yang duduk dalam majelis ilmu itu jauh lebih baik daripada melayat 1000 orang yang meninggal dunia. Orang yang duduk dalam majelis ilmu itu kata Rasulullah jauh lebih baik daripada menengok 1000 orang yang sedang terbaring sakit. Maka ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, mari kita ramaikan masjid kita dengan melaksanakan ibadah-ibadah sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, qiyamul lail. Kemudian apa lagi Ustadz yang harus kita amalkan ketika kita berada di bulan Ramadan? Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah momentum kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka berpuasalah dengan baik. Karena ada 9 orang yang tidak boleh berpuasa. Ada 2 di antaranya Bapak Ibu yang tidak boleh berpuasa. Yang pertama orang gila. Yang kedua anak kecil. Dari 9 saya ambil 2. Yang pertama orang gila itu tidak boleh berpuasa.
Yang kedua, anak kecil tidak boleh berpuasa. Jadi kalau ada bapak-bapak tidak berpuasa, berarti dua alternatif. Antara anak kecil atau, saya tidak nyebut gilanya ya, bapak ibu yang menyebutkannya. Ustadz, dia nggak berpuasa tapi lah berkumis Ustadz. Berarti bukan anak kecil. Tapi, bapak ibu juga yang menyebutkan, saya tidak mau menyebutkannya. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Karena kita belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan. Dan saya tadi khawatir ketika masuk masjid, saya takut ditanya oleh pengurus panitia, Ustadz, apakah Ustadz sudah disuntik vaksin booster? Saya belum masalahnya. Karena saya baru 2 kali divaksin, Sinovac kedua-duanya. Itu pun kata orang kalau sudah 2 kali divaksin umurnya tidak lama lagi, tinggal 2 tahun lagi. Jadi yang 3 kali vaksin tinggal 3 tahun lah menunggu tuh. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita Ramadan ini aman, tidak ada lagi namanya COVID. Saya yakin COVID itu sudah pulang Bapak Ibu. Karena dia takut dengan orang Islam, akhirnya dia pulang. Dia bawa lagi emaknya namanya Omikron. Nggak cukup emaknya, dibawa lagi oomnya namanya Omikron. Nggak cukup lagi oomnya, besok datang lagi Politron. Datang lagi mikrofon. Semuanya pada on lah. Saya kadang heran Bapak Ibu dengan COVID ini. Tahun baru Masehi aman. Tanggal 25 Desember Natal aman. Si Uco bisa pulang, si Tulang bisa pulang. Giliran Ramadan Bang Toyib udah 3 tahun nggak pulang-pulang. Karena tidak boleh pulang. Kadang-kadang heran, kemarin apalagi Imlek aman. Mau masuk Ramadan naik lagi dia. Jadi kata Ustadz Abdul Somad, COVID ini mu'alaf Bapak Ibu. Kenapa katakan mu'alaf? Karena dia datang ketika hari besar Islam. Hari besar yang lainnya nggak mau datang. Makanya kita sama-sama berdoa, memohon kepada Allah, ikuti protokol kesehatan, tetap ukur, jaga jarak, pakai masker. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dan mudah-mudahan ketika di akhir Ramadan nanti, kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam yang berbahagia ini tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.